Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ades Isnaini Magfirana, NIM 104119073. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari pembuatan baterai sederhana. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat dihasilkan dari bahan-bahan alami yang bersumber dari alam. Energi listrik selain diperoleh dari bahan anorganik juga dapat diperoleh dari bahan organik, contohnya seperti buah-buahan. Sumber listrik sederhana dapat dibuat melalui pemanfaatan buah-buahan yang mengandung asam. Karena berdasarkan prinsip elektrolisis sel volta, buah yang mengandung asam dapat menghasilkan listrik. Baterai adalah sebuah alat yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Sel baterai tersebut disebut dengan elektroda-elektroda. Elektroda negatif disebut anoda yang berfungsi sebagai pemberi elektron, dan elektroda positif disebut katoda yang berfungsi sebagai penerima elektron. Arus listrik akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, sedangkan elektron akan mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Pada penelitian ini, kita akan menggunakan apel sebagai penghasil listrik yang digunakan sebagai pengganti baterai. Apel merupakan buah yang mengandung asam yang bersifat elektrolit yang dapat menghasilkan listrik. Selain itu, kita juga menggunakan besi dan tembaga sebagai elektroda. Perkenalkan, nama saya Yohanes Prismanurung, NIM 104119039. Untuk proses cara kerjanya itu pertama kita harus persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, mulai dari 5 buah apel, 5 buah uang logam, 5 buah paku, dan 3 buah kabel prop hitam dan 3 buah kabel prop merah. Untuk prosesnya yaitu pertama, kelima apel ditusuk dengan sebuah paku dan sebuah uang logam. Pada bagian atasnya. Nah, setelah semua uang logam dan semua paku telah dipasangkan pada bagian atas kelima apel, kemudian ambil satu buah kabel prop hitam dan hubungkan dengan sebuah paku pada apel pertama. Kita anggap apel pertama ini adalah apel A. Nah, kemudian uang logam pada apel A dihubungkan juga dengan kabel prop hitam. Nah, kabel prop pada logam di apel A dihubungkan dengan paku pada paku lainnya pada apel yang lainnya, yaitu kita anggap apel B. Setelah itu, uang logam pada apel B itu dihubungkan dengan kabel prop yang baru yang berwarna hitam. Kemudian kabel prop dari uang logam pada apel B itu dihubungkan dengan paku lainnya di apel C. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah ambil satu buah kabel prop merah dan hubungkan dengan uang logam pada apel ketiga, atau kita anggap itu apel C. Kemudian kabel prop merah pada uang logam di apel C itu dihubungkan dengan paku lainnya di apel yang keempat, kita anggap itu adalah apel D. Jadi kabel prop merah di uang logam apel C itu dihubungkan dengan paku pada apel D dengan kabel prop merah. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah uang logam pada apel D itu dihubungkan juga dengan kabel prop yang baru, yaitu kabel prop berwarna merah. Lalu kabel prop berwarna merah pada apel D yang terhubung dengan uang logam itu dihubungkan lagi dengan paku pada apel yang kelima, yaitu kita anggap itu sebagai apel E. Nah, kemudian uang logam terakhir pada apel E itu dihubungkan dengan sebuah kabel prop yang baru, yaitu kabel prop berwarna merah. Nah, setelah semua rangkaian
Jadi, ambil sebuah lampu LED untuk menguji apakah baterai benar-benar menghasilkan listrik. Lalu hubungkan lampu LED itu tersebut dengan kabel probe berwarna merah dan hitam. Di mana kabel probe yang berwarna hitam berasal dari paku pada apel A, dan kabel probe berwarna merah itu berasal dari uang logam pada apel E. Dan hasilnya lampunya menyala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Mulia Rohman. Di sini NIM 057. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen baterai. Komponen baterai itu ada elektrolit, yang elektrolitnya itu kita apel, karena apel mengandung asam yang dapat menghasilkan listrik. Kemudian katodanya itu Cu atau uang logam. Potensial reduksinya itu lebih besar, yaitu 0,34, dan anodanya itu paku besi yang potensial reduksinya itu lebih kecil, yaitu minus 0,44. Perkenalkan, nama saya Nur Arifka Widiasih, NIM 10411190009. Dari pengamatan diperoleh data bahwa ketika kita menggunakan 1-3 buah apel, lampu LED tidak akan menyala. Ketika kita menggunakan 4 buah apel, lampu LED akan menyala namun redup. Ketika kita menggunakan 5 buah apel, maka lampu LED akan menyala dengan sangat terang. Sehingga dari data ini kita dapat menyimpulkan bahwa semakin banyak buah apel yang kita gunakan, maka semakin besar tegangan yang akan dihasilkan. Energi listrik yang digunakan untuk membuat lampu LED menyala ini berasal dari reaksi kimia yang terjadi di elektroda dan elektrolit yang kita gunakan, yaitu buah apel. Berdasarkan referensi yang saya baca, buah apel ini mengandung asam asetat yang merupakan asam lemah yang memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik. Yaitu pada paku besi akan terjadi reaksi oksidasi, di mana elektroda besi akan berubah menjadi ion besi dan akan melepaskan 2 elektron. 2 elektron ini kemudian akan ditransfer menuju elektroda tembaga melalui kabel. Pada katoda, yaitu pada elektroda tembaga, akan terjadi reaksi reduksi, di mana ion tembaga akan menerima 2 elektron yang ditransfer tadi, kemudian akan membentuk padatan tembaga yang baru. Lampu LED yang menyala ini disebabkan karena adanya arus listrik. Arus listrik ini terjadi karena adanya aliran elektron yang berjumlah sama dan karena adanya beda potensial. Potensial reduksi standar pada anoda yaitu minus 0,44 volt, sedangkan pada katoda yaitu plus 0,34 volt. Nah, nilai potensial reduksi standar yang dihasilkan pada baterai ini yaitu sebesar 0,78 volt. Nilai tegangan yang dihasilkan pada pembuatan baterai apel ini ternyata lebih tinggi dibandingkan nilai NO cell teori. Karena keterbatasan alat, hal ini dapat kita tunjukkan dengan lampu LED yang bertegangan 3 volt ini dapat menyala dengan terang pada saat kita menggunakan 5 buah apel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Waskita, NIM 104119087. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dari pembuatan baterai sederhana. Jadi kesimpulannya, pada baterai apel ini bisa digunakan sebagai energi alternatif, dan tegangan pada baterai ini bisa ditingkatkan dengan cara menambahkan jumlah apel tersebut, karena jumlah dan konsentrasi elektrolitnya juga akan ikut meningkat semakin besar. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayogi Adis Cipto, NIM saya 104119023. Saya sebagai editor. Dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.